Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prastio, beralamatkan Dusun Maguan, Desa Suci, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Kami menekuni bidang usaha yaitu Ida Group, yang mana bergerak di bidang retail. Di situ ada dua bidang yang kami tekuni, yaitu yang pertama minimarket, yang kedua alat tulis ataupun ATK dan percetakan. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini sudah ada dua cabang minimarket dan dua cabang ATK, yang mana toko Ida 1 itu sebagai cikal bakal, yang mana toko Ida 1 itu beralamatkan di Dusun Maguan, Desa Suci. Kemudian yang tahun 2019 kita buka minimarket lagi yang beralamatkan di Giri Belah, Kecamatan Giri Tontro. Kemudian baru merambah ke ATK, yaitu ada di dekat SMP 2 Giri Tontro. Yang belum lama ini berdiri Klik ATK, yaitu tahun 2022 yang beralamatkan di Dusun Maguan. Sebelumnya pemirsa, pada sebelum tumbuh berkembangnya toko Ida Group ini, pada tahun kami menikah yaitu pada tahun 2006. Kemudian kami diamani orang tua yaitu membuka toko tradisional yang mana bergerak di sembako, toko kelontong itu. Pada saat itu saya itu tidak saya tidak tertarik menjadi seorang pengusaha. Saya tidak tertarik menjadi seorang pedagang. Kemudian saya belajar di sebuah universitas. Keinginan saya dulu itu bercita-cita menjadi seorang guru olahraga. Jadi pada tahun 2006 sudah buka toko yang menjalankan istri, karena istri orang tuanya kan toko kelontong. Saya dari keluarga, orang tua saya sebagai pegawai negeri, saya berkeinginan sebagai pegawai negeri karena saya melihat kalau toko itu tidak punya waktu. Karena saya mengamati mertua saya, yang mana pagi itu sudah buka toko, dijaga sendiri, kemudian uangnya dihitung sendiri, persiapannya disiapkan sendiri, kemudian bungkus-bungkus dan pengepakan itu juga dilakukan sendiri, tutup pun juga sendiri, tutup pun bahkan sampai malam maghrib. Kemudian saya berpikir, ternyata susah menjadi seorang pengusaha. Waktunya tidak ada, untuk keluarga tidak ada. Waktu itu habis digunakan untuk mencari uang. Di situ mulai saya berpikir bahwasannya kalau saya seperti ini terus, kasihan istri saya di rumah harus jualan, di rumah harus ngomong anak. Nah, kemudian berjalannya waktu, karena sudah memutuskan untuk menjadi pedagang pengusaha, akhirnya saya menekuni bidang usaha. Kemudian ada teman pengajian di majelis mengantarkan ke suatu pelatihan di mana ada seminar, dikenalkan di situ, saya diajak ke sana belajar tentang bisnis. Nah, waktu itu belajar, ya saya belajar, berusaha semaksimal mungkin apa yang saya dapatkan saya kembangkan di toko kami. Kemudian pada waktu itu tahun 2013 itu kan toko kan juga grosir rokok, dimana dari pimpinan pusat kalau tidak salah tahun 2013 bagi warga yang masih menjual rokok maka ngajinya berhenti dulu. Jadi di antara dua pilihan yang pertama itu adalah jualan rokok, pilihan yang kedua ngaji. Bahkan dulu ada dua pilihan yang sangat berat sekali, di mana istri, karena basic pengusaha kan istri pedagang itu. Istri itu di antara dua pilihan, saya ngaji sama istri. Kemudian istri, ya ngeten mawon jenengan sing ngaji, kula sing nang omah dodolan rokok. Nah, seperti itu. Jadi di antara dua pilihan, yang mana dulu saya harus berhenti, sudah berhenti, memutuskan berhenti dari mengajar. Itu pilihan. Kemudian saya sampaikan, saya suruh milih, ada dua pilihan, pilih aku apa pilih rokok. Nek pilih aku ya dilanjutke, nek pilih rokok saya tak
pergi dari sini tuh. Dan berawal dari itu akhirnya alhamdulillah istri dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan tidak jual rokok. Karena dulu juga lumayan, karena kan grosir gitu loh, grosir rokok itu. Nah, lambat laun kemudian pada waktu itu, pada saat tidak menjual rokok, ada sales datang, istri itu adanya mau menangis, tidak mau ketemu dengan sales, nangis. Ada yang menangis, mungkin rasa rasa antara rasa kecewa dan satu rasa yang kedua adalah mungkin ketaatan kepada seorang suami. Untuk memulai usaha membuat toko modern itu menurut saya sangat sulit sekali, karena untuk menghubungkan dengan warga, saya tanya-tanya warga yang ada punya minimarket itu juga belum ada link. Saya pengennya itu mau tanya-tanya bagaimana cara membuat toko modern, beli rak, kemudian beli softwarenya, itu sampai berputar-putar, saya pun berputar-putar di Wonogiri, daerah Wonogiri, toko modern. Saya kunjungi cara penataannya, kemudian cara penjualnya seperti apa. Kami belajar terus. Alhamdulillah, dengan toko tradisional itu dirubah menjadi toko modern, itu sudah mulai datang. Pembeli sudah mulai datang. Di saat itu kan sudah ada pembeda yang dulu toko konvensional ketika membeli barang diambilkan, sekarang tinggal memilih barang. Nah, sampai di situ sudah mulai bertumbuh pembeli, customer, pelanggan sudah mulai kembali, sudah kita tambahkan produk-produk yang belum ada, kemudian sudah menaikkan omset. Nah, dengan adanya kenaikan omset tadi, itu menjadi berkeinginan bagaimana untuk menumbuh kembangkan toko ini biar menjadi lebih besar lagi. Kemudian saya pun juga belajar, istri pun belum mau saya ajak belajar. Nah, di situ terjadi sesuatu crash. Nah, karena tidak satu frekuensi, saya pinginnya mengembangkan, istri pengennya ya begini saja. Jadi ada sesuatu yang tidak sinkron saat itu. Jadi akhirnya saya rayu-rayu istri, saya ajak belajar saya ajak belajar untuk menyatukan satu frekuensi, menyatukan visi arah ke depan kita itu mau seperti apa. Karena saat itu pengennya istri itu ya kalau bekerja ya ditunggoni dewe, hitung duit dewe, tutup dewe, sedangkan mindset yang sudah ada yang sudah saya rasakan itu kan harus berubah, bahwasannya kita nanti kalau tetap di dalam, maka ya waktu kita akan habis seperti itu. Kemudian istri mau diajak belajar, kemudian komunikasi. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tahun 2019 itu kita putuskan untuk membeli sebuah ruko. Kemudian kita buka cabang baru yaitu toko Ida 2. Nah, cabang baru di situ awal mula bukan untuk minimarket, awal mula target market kita adalah untuk alat tulis karena di sana dekat dengan sekolah-sekolahan. Namun karena kebodohan kami, belajar belum tuntas sudah berani membuka cabang. Nah, akhirnya toko ATK ini dirubah menjadi minimarket. Akhirnya ATK-nya kegeser. Dengan adanya seperti itu, ATK kita membeli ruko lagi untuk memindahkan toko alat tulis. Jadi minimarket, kemudian bersebelahan sekitar 300 meter itu toko alat tulis seperti itu. Kemudian tahun 2020
2019 Desember 23 Desember 2019 ya ATK yang tadi perpindahan dari toko ATK diganti minimarket, ATK-nya kita pindah tahun 2019 bulannya bulan Desember. Nah, kemudian di situ berawal mulai kita merasakan bagaimana pusingnya mengelola karyawan. Kita dipusingkan karyawan, masuknya terlambat, kerjanya kurang maksimal, apa yang kita harapkan tidak bisa tersampaikan. Nah itu. Kemudian kita tetap terus belajar mengikuti seminar-seminar. Pada waktu itu kami belajar di sebuah seminar yang namanya Bos Business Owner School, yaitu foundernya Coach Ridwan Abadi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing kami menjadi pengusaha. Kemudian kami mulai belajar menggali lagi tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha. Pada waktu itu target kita itu setiap tahun kita buka cabang. Namun pada tahun 2020 kita mentok. Mentoknya apa? Waktu itu kan kita kesulitan untuk mengelola SDM, kesulitan seperti itu karena kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi kemudian tahun 2023 kita buka cabang lagi, yaitu yang namanya brandnya Klik ATK. Jadi sudah mulai tahu, oh bukan nama tapi harus membuat brand terlebih dahulu. Brandnya apa? Kemudian nanti harus didaftarkan ke Haki untuk didaftarkan brand tersebut menjadi hak paten seperti itu. Core value the group bisa, believe, integrity, spirituality, achievement. Kemudian untuk sistem penjualan kami memang bergerak, sudah kami siapkan, yaitu kami retail dulu grosir, sekarang kita mengarah ke retail, ke eceran, pada retail ecer itu. Kemudian produk yang ada di minimarket itu ya sembako. Kemudian kita harus ada pembeda dengan toko-toko yang lain. Toko yang lain tidak menjual perabot-perabot rumah tangga, maka kita menyiapkan perabot-perabot rumah tangga. Toko yang lain yang menjadi kompetitor kita tidak menjual aksesoris, perlengkapan bayi, maka kita siapkan di toko kita sehingga kita menjadi toko lengkap yang menjadi tujuan. Jadi sekali masuk dari customer itu, dia itu pulang tidak membawa tangan hampa. Kita adalah kemudian untuk yang ini, untuk yang ATK juga, untuk yang ATK yang dulunya fotokopi, cetak foto, kemudian kita berkeinginan bahwasannya kalau membuat sebuah usaha agar cepat tumbuh berkembang, maka buatlah yang pertama itu yang pertama, yang kedua itu yang paling, yang ketiga apabila kedua-duanya ini tidak bisa, maka buatlah yang berbeda. Nah, untuk Klik ATK ini, alhamdulillah untuk mungkin di wilayah Wonogiri ke selatan, untuk Klik ATK ini insya Allah sudah lebih baik lah dibandingkan kompetitor-kompetitor yang ada. Di situ produk yang kita jual bukan hanya sekedar ATK, akan tetapi di situ juga
ada mainan anak-anak, kemudian perlengkapan sekolah, kemudian apabila ibu-ibu masuk ke sana pun juga tidak kecewa. Selain anak-anaknya itu belanja alat tulis, ibu-ibunya pun juga pasti tertarik. Di sana ada sandal, ada sepatu, ada dompet. Ya alhamdulillah itu menjadi target-target pasar kita, karena alhamdulillah kita sudah memetakan target pasar kita nanti kita itu siapa saja yang akan datang ke toko kita. Kemudian kita siapkan bagaimana customer ini nanti bisa datang ke toko kita. Maka kita siapkan produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang harganya pun juga dapat dijangkau dari penghasilan dari warga sekitar ini. Kemudian untuk dampak sosial, kami sudah ada yang namanya goal, di mana goal perusahaan tadi adalah 50 minimarket, kemudian 50 klik ATK. Kemudian untuk goal secara spiritual itu kita punya goal yang mana dimanapun Ida Group, toko yang berdiri di daerah manapun, maka harus memberikan kebermanfaatan. Di saat toko itu buka, maka kita sudah menyiapkan data-data daerah satu dusun. Kalau di sini satu dusun itu yaitu untuk anak yatim, kemudian duafa. Kemudian itu nanti bertingkat. Kita berikan kupon belanja gratis setiap bulannya. Belanja di toko minimarket tadi. Itu kemudian untuk pendataannya bertahap. Mungkin yang pertama itu 5 orang, kemudian tumbuh semakin banyak. Itu juga mengacu dari profit yang didapatkan di toko masing-masing tersebut. Kemudian untuk klik ATK ini mempunyai tugas. Klik ATK kan ada di Desa Suci. Jadi target tahun ini adalah, ini kan baru buka bulan Juli 2022. Target kita dalam 1 tahun pajak masjid seluruh Desa Suci, yang mana Desa Suci ada 11 masjid, ini akan di cover dari klik ATK. Kemudian juga majelis tentu pasti untuk majelis itu untuk kegiatan sosial yang nomor 1 ya tetap untuk majelis, untuk kegiatan dakwah. Pemirsa, alhamdulillah pada saat ini jumlah karyawan toko Ida maupun klik ATK ada 21 orang, yang mana awal mula juga karyawannya 1. Dulu saya itu teringat pada saat nafar bersama teman saya saat itu di Bandung. Teman saya pengusaha-pengusaha yang mana berbincang tentang usaha, kemudian tentang bagaimana cara merekrut karyawan. Disampaikan di situ bahwasannya ojo rumongso nek sing gaji karyawan ke kowe. Nah itu loh, bahwasannya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Gaji karyawan itu memang dia sudah mempunyai hak dari Allah, hanya lewatnya itu lewat dari usaha kamu. Nah itu kemudian saya resapi itu. Awal mula juga rasa ketakutan nanti kalau tidak bisa membayar seperti itu. Namun kemudian kita memutuskan karena kita ingin menumbuh kembangkan perusahaan ini, jadi tidak mungkin dengan kedua kaki itu untuk semua pekerjaan kan tidak mungkin, yaitu kita merekrut karyawan. Maka entrepreneurship ini karena saya punya wewenang, saya punya otoritas dalam perusahaan. Bagi yang masuk Ida Group, sholat wajib itu sebuah kewajiban. Kemudian untuk yang wanita-wanita harus memakai kerudung, itu adalah sebuah kewajiban. Yang mana dulu sebelum masuk ya di rumah tidak berkerudung, tidak menggunakan jilbab sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ida Group ini mereka masuk merupakan menjadi pintu penjemput hidayah. Untuk anak-anak tim kami, karyawan itu mempunyai tugas dari pagi, yaitu pagi itu kita bagi 2 shift.
untuk shift pagi, saat masuk toko, kemudian buka toko, nanti bergantian. Karena di situ sudah ada budaya. Budaya itu adalah ketika bertemu sesama jenis, ini sama jenis. Kalau perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, di situ harus berjabat tangan dan cipika-cipiki. Nah, ini efeknya sangat luar biasa. Karena mungkin kemarin ada gil-gil di dalam hati, ketika bertemu jabat tangan, cipika-cipiki, maka paling tidak terpaksa pasti dia itu juga akan tersenyum kepada temannya tersebut. Setelah itu, setelah buka toko, toko sudah mulai siap, maka bergantian untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Setelah sholat duha 2 rakaat, yang sudah bisa membaca Quran, ini membaca 1 lembar. Sholat duha 2 rakaat, membaca 1 lembar. Untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, yaitu untuk melanjutkan membaca Iqra, itu memang belum ada pembimbingnya. Kemudian untuk yang shift siang, itu juga sampai ke toko, langsung melaksanakan sholat duha dan membaca Quran 1 lembar. Itu dilaksanakan di setiap toko masing-masing. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat duha itu di rumah. Sholat duha itu tetap dilaksanakan di toko, karena di situ sudah disiapkan tempat sholat dan musola. Yang laki-laki pun juga. Yang laki-laki sholat, sebaik-baik sholat bagi laki-laki karena di masjid. Maka di perusahaan ini ke masjid itu wajib bagi orang laki-laki. Kalau tidak ke masjid, maka ada punishment. Punishmentnya apa? Yaitu ada punishment senilai Rp5.000. Yang mana uangnya nanti dikumpulkan setiap bulan. Nah, dikumpulkan jadi 1. Toko Ida 1, kumpulkan jadi 1 toko Ida. Jadi per toko itu sudah dikumpulkan masing-masing. Di mana di akhir bulan maka sudah ada satu ketentuan bahwasannya uang ini nanti disedekahkan kepada untuk anak yatim. Jadi sudah ada plot-plotnya sendiri. Untuk prospek ke depan, jadi prospek ke depan masih bagus karena kita sudah punya roadmap lah. Sudah punya roadmap, rencana anggaran yang perlu disiapkan. Kenapa kita optimis untuk menjadi 100 cabang? Karena kalau kita berdiri sendiri, kalau kita membangun sendiri, kita akan berat. Maka sekarang ini saatnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk perjuangan menjadi Superman, tapi kita menyiapkan super team dengan cara bersinergi. Mungkin ini ada punya modal, kemudian kita punya sistem, kita punya manajemen, modal masuk, kita yang manajemen, kita nanti di situ ada bagi hasil. Untuk aktivitas pengajian, dulu tahun 2000 saya mendapat hidayah itu tahun 2009. Yang mana sebelum tahun 2009 saya juga sudah senang ke masjid. Namun di situ masih bercampur adukan dengan dunia perklenian. Saya itu paling suka dengan dunia perklenian. Mungkin kalau saya tidak ngaji, mungkin sekarang saya sudah jadi kiai dukun. Jadi kiai dukun. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah berkat radio MTA. Itu kemudian saya ngaji di awal mula saya di Giriwoyo, kemudian di Iromoko, kemudian Pracimantoro mulai ada binaan, kemudian saya diamanai di Pracimantoro sebagai sekretaris sampai saat ini. Kemudian aktivitas kegiatan yang dilakukan ya bagaimana kita menyampaikan dakwah dari MTA ini, dakwah Islam yang dibawa oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di Pracimantoro, bagaimana dakwah ini bisa diterima oleh masyarakat luas, bagaimana bisa memberikan kontribusi baik untuk lingkungan. Jadi dengan hadirnya Majelis Tafsir Al-Quran di Pracimantoro ini menjadikan masyarakat itu menjadi lebih maju, daerahnya menjadi lebih maju. Kemudian di situ alhamdulillah pada tahun 2018 atau berapa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu TK IT MTA. Nah itu, jadi tugas saya selain sebagai sekretaris yaitu mendampingi TK juga TPA yang saat ini alhamdulillah masih berjalan. Jumlah guru TPA sekarang ini sudah ada 8, kemudian guru TK pun juga ada 8. Kita menulis goal yaitu untuk membangun masjid.
membangun rumah tahfidz. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini satu keinginan dari kami sudah terwujud, yaitu kita bisa membersamai bersama warga, yaitu mewujudkan satu tempat ibadah yang mana mudah-mudahan kelak di akhirat kami pun juga dibangunkan rumah di surga. Kemudian untuk goal selanjutnya yaitu untuk mendirikan pondok tahfidz. Untuk tanahnya insya Allah sudah siap, tinggal membangun, yang mana keinginan kami rumah tahfidz ini menjadi rumah tahfidz yang mandiri, yang mana disupport dari perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan. Jadi ya sudah menjadi pesan dari beliau Al-Ustadz Almarhum Allah maghfirlah warhamu, untuk kegiatan perjuangan dakwah itu jangan menggunakan proposal. Maka dari itu semangat yang selalu terjaga dalam hati kami, yang selalu terjaga dalam pikiran kami, yaitu untuk memberikan kebermanfaatan, menyiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Saya Eko Prastio, owner Ida Group, untuk program Raih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Core value Ida Group bisa, believe, integrity, spirituality, achievement.